Waktu itu tingkat kriminalitas itu tinggi antara para penambang dan pemilik lahan, antara penduduk asli dan pendatang. Banyak sekali korban bakar-bakaran. Nama saya Dr. Justinus Tobias Maleh. Saya pengajar pada jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Patimura. Keahlian saya di bidang pertambangan dan logam, khususnya ekotoksikologi, yaitu bidang yang mempelajari daya racun dan distribusi dari logam-logam berat di lingkungan. Nah, mengapa saya meneliti di Namlea? Karena kasus di Buyat itu muncul, itu justru dari pihak luar sampai PBB dan Jepang itu sampai masuk. Apa tidak ada ahli di dalam negeri yang bisa meneliti? Sebenarnya banyak, tetapi karena kepedulian satu dan yang kedua anggaran. Nah, sehingga kalau kita lihat ekosistem Teluk Kayeli, sebenarnya kalau kita lihat bandingkan dengan di Bombana di Sulawesi Tenggara dan Paboya di Palu, itu sama. Pertambangan ilegalnya berlangsung di daerah perbukitan, kemudian sedimennya mengalir dari gunung melalui sungai. Tetapi masalahnya itu mereka ekosistem di sana itu kurang mangrove. Nah, yang salah satu kekhasan dan kekayaan dari Teluk Kayeli adalah ditumbuhi mangrove, populasi mangrove termasuk padat di Maluku. Nah, mangrove itu tempat memija atau tempat bertelur, tempat berlindung bagi segala jenis biota laut. Nah, kalau di daerah mangrove terjadi penumpukan logam berat, ini sangat berbahaya karena akan dimetabolisme mikroba kemudian masuk ke rantai makanan. Dan ini kenapa saya tertarik, karena kalau tidak diteliti awal, saya takut nanti seperti kejadian di daerah lain, sudah ada korban, sudah ada akibat, baru ilmuwan turun sudah terlambat. Nah, untuk membangkitkan kesadaran kita bersama bahwa toksikologi atau daya racun logam itu tidak kelihatan dalam waktu sehari dua hari, tetapi sifatnya kumulatif dan massal. Jadi bisa berdampak ke seluruh ekosistem, baik manusia, tumbuhan, dan hewan yang ada di seputaran Teluk Kayeli. Kalau itu dibiarkan lama-kelamaan, kalau dampaknya muncul, tidak akan ada obat untuk bisa mengatasi hal itu. Sehingga kita turun sejak dini untuk kita kasih early warning system. Kita sampaikan data-data ilmiah yang valid dan sah. Nah, sekarang ini kita mengambil sampel rambut penduduk karena di 3 tahun terakhir sudah ada tren penurunan, tetapi itu di sedimen, tumbuhan, dan biota. Nah, sekarang ini kita ambil sampel di manusia melalui rambutnya. Nah, kita concern terhadap kontaminasi logam berat karena tentu saja sampai sekarang belum ditemukan obat yang cukup efektif untuk mengekstraksi logam berat dari tubuh makhluk hidup. Sehingga penelitian ini kita lakukan dari hasil yang kita peroleh dengan support dari Yayasan Kedai Masyarakat. Logam berat khususnya merkuri sudah mengkontaminasi ekosistem, baik ekosistem biotik, air, dan sedimen, dan juga ke makhluk hidup, biota laut dan tanaman pertanian. Dan sudah ada testimoni bahwa sudah ada di penduduk yang hasil pemeriksaan laboratorium sudah cukup tinggi kandungan logamnya, sehingga mengapa kita concern, karena itu akan sangat berbahaya bagi makhluk hidup.
Nah, beberapa langkah antisipatif yang kita lakukan tentu saja yang pertama kita mulai dari hulu, sudah ditertibkan tambangnya untuk sementara waktu sehingga kalaupun itu dilakukan dalam bentuk IUP atau WPR dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan. Kemudian yang kedua harus dilakukan penelitian yang menyeluruh baik di biota perairan maupun tumbuh-tumbuhan yang sudah hidup dan tumbuh serta dikonsumsi di bekas-bekas tromol. Nah, kemudian setelah data komprehensif itu kita lakukan khususnya untuk Pulau Buru, kita harus juga meneliti distribusi logam berat khususnya untuk biota laut, ikan di pulau-pulau sekitar Pulau Namlea misalnya Manipa, kemudian pulau-pulau sekitarnya sampai Pulau Tiga dan Ambon karena itu sangat berdekatan dan sangat memungkinkan terjadi migrasi biota laut, khususnya ikan. Setelah data-data itu kita peroleh dan langkah yang kita lakukan sekarang adalah meneliti logam berat pada manusia. Dan jika terbukti bahwa logam berat sudah cukup tinggi dalam tubuh manusia, harus dilakukan langkah-langkah. Jadi yang pertama kita lakukan penataan, yang pertama kita lakukan fitoremediasi, baik di bantaran sungai, di hulu sungai di mana terdapat daerah tromol, dan kemudian kepada penduduk yang sudah terdampak tentu dilakukan pendekatan multisektoral dengan berbagai stakeholder, kesehatan, instansi yang terkait sehingga kita lakukan penanganan khusus dan treatment untuk mereka yang terdampak logam berat dalam hal ini jika konsentrasi yang ditemukan cukup tinggi di dalam rambut mereka. Kontaminasi logam berat khususnya merkuri yang mengkontaminasi bahan pangan tentu saja dengan transport antar pulau, tentu saja Buru karena salah satu lumbung pangan dan juga beberapa buah-buahan berasal dari Pulau Buru khususnya di dataran Wayapo dan distribusikan khususnya ke kota Ambon dan melalui transportasi laut itu akan didistribusikan ke bahan pangan untuk Provinsi Maluku khususnya kota Ambon, dan kemudian yang berikut melalui distribusi secara alamiah ikan pelagis yang karena kita tahu bahwa lautan di Pulau Buru khususnya Teluk Kayeli berkontak dengan perairan Laut Banda yang sangat luas dan sudah menjadi prinsip, sudah menjadi data ilmiah umum bahwa kebanyakan tuna memijah di Laut Banda dan Laut Arafura yang tentu saja merupakan jantung dari segitiga karang, coral triangle. Sehingga ikan pelagis tentu saja yang berenang di sekitar perairan Buru akan mengkonsumsi ikan-ikan yang lebih kecil dan akan memasuki rantai makanan dan selanjutnya terdistribusi ke seluruh perairan. Dan karena itu memasuki rantai makanan. Jadi sekali lagi bahwa kekhawatiran kita karena distribusi logam berat baik melalui bahan pangan yang melalui jalur perdagangan akan memasuki berbagai pulau dan kontaminasi di lautan. Di belakang saya ada laut itu berkontak dengan perairan Laut Banda dan ini sangat berpengaruh kepada program nasional menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Dan ini saja tentu saja menjadi concern kita karena kalau ada produk kita yang terkontaminasi logam berat khususnya merkuri, maka produk perikanan di Maluku tentu saja akan ditolak oleh pasar. Terima kasih.